Halo Semeton Undram, selamat datang di Undram Podcast. Oke, pada episode kali ini tentunya Dika akan menemani Semeton semua yang ada di rumah. Dan pastinya hari ini Dika tidak sendiri nih Semeton. Dan kita akan membahas terkait dengan materi atau tema yang cukup seru nih Semeton. Terkait dengan bagaimana cara mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Mungkin sebagai mahasiswa, Semeton pernah nih merasa kebingungan sebelum menyelesaikan studi khususnya di Universitas Mataram. Jadi saat ini Dika sedang bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bang Andri Sumihar Simbolon. Beliau juga adalah Head External Relation and Media Communication PT Saka Energi Indonesia SIPL and SEML. Selamat datang Bang. Siap, selamat datang. Jadi ini panggilannya Abang Mas aja Vi, atau gimana? manggil abang aja. Oke, abang aja boleh. Om ketuaan, bapak juga sama. Boleh. Bisa panggil Mas Fian boleh, bisa panggil Mas Dika juga boleh. Terserah abang aja. Tadi katanya dibilang kalau siang Dika, kalau malam Kian ya. Bisa Bang. Oke, kalau di Universitas Mataram ini Bang, untuk kita memanggil Civitas Akademika Universitas Mataram, panggilannya Semeton Undram. Semeton Undram. Semeton Undram. Jadi itu ibarat keluarga terdekat, kerabat terdekat kita. Seperti itu. Mungkin bisa disapa dulu nih Bang, Semeton Undram yang sedang menonton podcast kita pada hari ini. Halo semuanya, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat Semeton Undram. Kenalkan nama saya Andri, ya, Andri Simbolon. Cuman saya lahir di Tanah Jawa, jadi mungkin bahasanya nggak seperti orang Batak seperti biasanya. Salam kenal dengan saya. Nah, siang ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, ya, bisa duduk, bisa ikut di podcast Undram. Mudah-mudahan nanti sharing kita berguna buat teman-teman semua. Luar biasa sekali. Itu dia Bang Andri Sumihar Simbolon. Dan hari ini Bang kita akan membahas mungkin beberapa tema yang cukup menarik nih Bang. Khususnya di tengah-tengah mahasiswa. Yakni mempersiapkan diri memasuki dunia kerja ya. Sampai belibet gitu Bang ya. Jadi mungkin karena mahasiswa kan setelah menyelesaikan studi kan kebingungan nih Bang. Gimana cara memasuki dunia kerja. Apa yang harus dipersiapkan. Sehingga mungkin apa saja nih menurut Abang yang harus disediakan sebelum lulus dari kuliahan tersebut Bang. Tepat sekali Bang Fian. Jadi saya pernah kuliah ya, Bang Fian pernah kuliah dan saya yakin banget teman-teman yang ada yang sedang nonton podcast ini sedang kuliah, mungkin menyelesaikan kuliah. Jadi kita dalam kuliah tuh nggak pernah diajari bagaimana caranya masuk dunia kerja atau mungkin masuk dunia usaha ya sama aja gitu ya. Ya kuliah, tahu-tahu tingkat akhir. Nah, ada beberapa hal ya kalau saya mungkin menyebutnya 4 hal. Yang pertama, kalau saya bilang ketika dan sebelum lulus kuliah. Ya, sekarang teman-teman mungkin lagi sedang kuliah atau sedang menyelesaikan masa kuliah. Kalau saya menyebutnya itu personal branding, ya. Personal branding. Nanti step keduanya adalah masuk mempersiapkan lamaran, kurikulum vitae. Saya 15 tahun menjadi praktisi di SDM, sumber daya manusia. Saya melihat kualitas kurikulum vitae itu, waduh, prihatin banget ya. Ini bagian yang kedua. Nanti bagian yang ketiga adalah ketika kita dipanggil wawancara, bagaimana proses seleksi, bagaimana proses seleksi dilakukan. Ya, baru terakhir ya bagian setelah kita selesai wawancara itu tinggal masalah rezeki atau tidak gitu ya. Tapi saya balik ke nomor 1 tadi, personal branding. Ya. Sebelum kuliah tuh kita harus bikin personal branding. Jadi personal branding itu dibangun dari apa? Tentunya teman-teman dari belajar berorganisasi. Jujur ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, yang dibutuhin bukan hanya sekedar IP 4,0. Ya, nggak dibutuhkan. Dibutuhkan IP 4,0 ketika kita lagi berkompetisi, nanti lagi ngelamar pekerjaan. Ya jujur harus diakui di Indonesia, ijazah dan IP itu mungkin masih sangat menentukan. Ya, tapi di beberapa tempat saya melihat ada beberapa rekan saya di ke SDM-an, itu tesnya udah bukan hanya lagi masalah personality, tapi juga udah sampai ke teknis. Kalau teman-teman orang teknik listrik mungkin bisa jadi tiba-tiba dibawa ke pabrik, dikasih sebuah rangkaian listrik dan harus menyelesaikan dalam setengah jam. Teman-teman orang public relation mungkin diminta untuk ngerjakan buat sebuah flyer, caption atau IG whatever tuh bikin press release. Ya, karena kita langsung pengen tahu sebenarnya IP itu koneksi nggak sih dengan keahlian atau skill. Tapi yang lebih bagus lagi di sana personal branding dibangun dari bagaimana dia membangun komunikasi, networking. Ya. Jadi kan ada yang namanya mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Bener. Nah,
Kupu-kupu itu ada bagusnya juga, tapi juga jangan terlalu kupu-kupu, jangan terlalu kura-kura ya, harus di tengah-tengah gitu ya. Karena apa yang akan saya gali sebagai recruiter buat seorang fresh grade. IP misalnya kalau saya nyari orang teknik kimia sama teknik kimia. Ini Universitas A, ini Universitas Mataram. Paling yang dilihat IP kan. IP. Nah setelah IP apa? Oh Universitas Mataram nih, bagus nih. Oh ini orang ekonomi nih, kita lagi nyari ekonomi. S1, ekonomi studi pembangunan. Saya mau cari dulu nih apa perbedaannya. Baru yang saya cari ada saya gali adalah pengalaman Anda berorganisasi. Ya. Itu personal branding. Ya. Dan pengalaman berorganisasi. Dari situ bisa tahu, oh kita gali, ngapain aja, oh seksi dokumentasi. Memang apa yang dikerjain? Ya, dijelasin. Terus apalagi, oh saya pernah jadi seksi dana, ya malam himpunan apapun lah gitu kan. Nah kita gali di situ karena eh, teman-teman bayangin, satu kali kita buka sebuah posisi, ini dalam pengalaman saya kerja, hanya untuk posisi manajemen trainee. Jadi selama 1 tahun ada sebuah program manajemen trainee. Teman-teman bayangin kita hanya ada 15 orang. Tapi yang masuk itu sampai belasan ribu lamaran ya, orang ya. Ya berarti lamaran orang. Kebayang nggak begitu ketatnya seleksi ya, persaingan ya. Hanya untuk cari 15 orang. Jadi dan sekarang teman-teman diuntungkan ya, Semeton diuntungkan dengan dunia digital karena tinggal buka klik send gitu kan. Zaman saya dulu fotokopi, ijazah, kelakuan baik ya. Tulis tangan juga ya. Tulis tangan diposkan ada biaya sekian, pos khusus segala macam. Sekarang nggak ada, yang penting punya pulsa aja. Benar Bang. Jadi personal branding, Anda harus bangun personal branding bahwa Anda bukan hanya seneng ekonomi, Anda bukan hanya seneng ilmu komunikasi, Anda hanya bukan seneng ilmu keguruan, tapi what's make you different? Dibandingkan misalnya satu angkatan 80 orang anak-anak ekonomi yang masuk di angkatan. Oke, Anda kalah IP, mungkin Anda bukan hanya 10 besar saja. Nggak yang 4,0 gitu ya. Mungkin hanya 3, sekian gitu. Tapi personal branding Anda, karena jujur itu yang dicari ketika Anda kerja. Kita nggak hanya butuh orang yang ngerti ilmu, tapi bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia connect ke atasan, connect ke bawahan, connect ke office boy. Wah ini pengalaman kalau saya rasain ya, mencari orang-orang yang punya karakter. Nah karakter tuh nggak dibentuk ketika Anda kupu-kupu, pulang, ansos, nggak bisa. Anda harus kura-kura, harus banyak rapat, harus banyak ikut himpunan apa. Ya pilihlah, mungkin aku nggak terlalu sukain ya, tapi masa sekian banyak kegiatan himpunan, kegiatan jurusan, kegiatan ekstrakurikuler di Unram, pasti ada 1-2 yang menarik perhatian Anda. Nah di situ gaul. Ya siapa tahu juga side effect. Lulus wisuda udah ada gandengan kan, adik angkatan gitu kan. Itu side effect. Itu cukup penting Bang ya. Penting. Seperti personal branding, terus membangun networking dan lain sebagainya ya. Jadi kalau mungkin bisa menceritakan sedikit nih Bang, mungkin pengalaman organisasi dikit aja Bang. Menurut Abang nih waktu Abang masih kuliah mungkin ya, cukup menarik Bang, mungkin bisa diambil sama Semeton Unram yang sedang nonton podcast ini Bang. Waktu itu wah ini ceritanya mungkin sekian puluh tahun yang lalu ya. Saya nggak berani nyebut angkatan nih karena aduh ketahuan banget nih mudanya gitu ya. Saya kolonial nih generasinya. Jadi saya ada di bukan jurusan ekstrakurikuler kegiatan robotik. Saya bukan orang yang ngerti banget robotik, mesin, wah pneumatik segala macam, kayaknya saya liar lah kalau menurut saya, kalau kata bahasa Sunda gitu ya. Karena saya orang Batak yang besar di Bandung ya. Nah, pusing gitu. Tapi saya senang berorganisasi. Nah, saya masuk di seksi pendanaan. Gitu ya. Jadi ya kita nyari dana, kita cari dukungan gitu ya. Kita masuk ke instansi-instansi gitu ya. Jadi itu hal-hal yang kita ditolak. Itu kalau kita masukin 10 perusahaan bukan 10 nerima gitu ya. 9 tuh udah nolaknya di depan gitu ya. Tapi ngerasain sakitnya ditolak sama security, diusir sama resepsionis tuh, itu sesuatu banget setelah kita ngerti beberapa tahun kemudian. Jadi kita tuh nggak jadi gampangan gitu ya. Begitu dapat satu kita lihat, oh kayaknya ada salah
pendekatan ya, mungkin ada salah pakaian segala macam tuh akhirnya itu mengubah, oh ngerti ya kalau kita berhadapan. Saya pernah ditangkap waktu itu ketika tugas akhir, cari aluminium ya. Background saya awalnya dulu saya ambil, D3 kejuruan untuk teknik mesin. Saya ada bikin alat tes gitu ya dari apa, aluminium. Nah aluminium ini hanya bisa ditemukan di IPTN. Nah, ya itu tadi ya mahasiswa itu kadang-kadang kurang kurang ya apa ya, darah muda lah ya. Jadi kita udah dapet, kita nggak lapor segala macam, saya ditangkap sama security ya. Perjalanan yang tadinya hari tempuh 1 jam jadi 1 hari, karena saya diinterogasi Nah, segala macam. Untungnya yang ngasih, ya waktu itu kita cari channel lah ya, ada channelnya temennya temen yang ternyata di sana di bagian, jadi ada dia di bagian yang ngurusin sampah-sampah kayak gitu, bikin pesawat gitu. Ya dia yang bisa menjelaskan, "Oh maaf nih kesalahan saya nih anak-anak ini." Tapi kan dia harus ditunggu dulu, dicari dulu gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman yang membuat kita jadi ngerti bahwa besok itu kalau kita masuk ke sebuah organisasi itu, pakaunya kayak apa, ya. Kadang-kadang kita datang pakai kaos gitu ya. Ya it's okay memang gaya busana zaman sekarang gitu, ya mungkin kalau terlihat sama teman-teman saya juga pakai sepatu Keds gitu ya, mungkin mode sekarang. Tapi mungkin karena sekarang ini saya yang ngundang nih Bang Fian nih gitu, nyantai-nyantai aja gitu kan. Bang Fian lebih ganteng dari saya kan gitu, saya nggak pakai jas. Tapi kalau saya besok ketemu dengan rektor, saya nggak bisa dong tampil apa adanya. Saya ketemu benar. dengan pejabat, saya ketemu dengan siapapun gitu. Jadi kita mesti tahu itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang membentuk kita jadi ngerti bagaimana kita menempatkan diri. Dan ini kayaknya nggak usang gitu. Bukan gara-gara, oh itu sih zaman dulu Pak. Enggak. Ya. Di dunia kerja, di dunia sekarang pun itu tetap dibutuhkan. Tapi itu kosmetiknya. Lebihnya lagi adalah bagaimana kita menyapa orang gitu ya. Ya. Ada satu kali saya pernah ngelamar gitu dan kayaknya dia terlalu luar negeri banget Nah, gitu ya. Bayangin satu orang rekrutmen ketika saya bilang, "Oh ya, my name is Andri." "Oh ya, Andri, house." "Hah? Hah? Lu panggil gua Andri?" gitu. Eee, iya, saya lihat CV, "Oh iya, US 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 US." Ya nggak salah sih, tapi you're sitting here Indonesia. Panggil bapak, panggil mas, panggil bang itu mungkin masih masih oke. Tapi juga jangan nanti kalau tiba-tiba teman-teman pas dipanggil, ketemu saya nih misalnya gitu. Tiba-tiba Bang Fian ini saya undang, "Bang Fian, baik Om." "Apa?" "Jangan panggil Om." abang aja gitu ya. Ya, enggak kalau di kantoran gitu Oke, ya. Jadi mungkin lebih cocok bapak atau ibu bapak gitu. ya. Itu walaupun mungkin terlihat dia kayaknya lebih muda gitu. Ya come on, karena dia yang manggil kita ya panggil dia ibu. Nanti paling dia bilang, "Ah jangan panggil saya ibu, panggil saya mbak." It's okay. Dia yang sudah memulai perubahan. Tapi kalau enggak hal-hal seperti itu ya. Benar sekali Semeton Nurram, seperti yang dibilang Bang Andri tadi bahwa pengalaman itu bisa dibilang guru terbaik Bang ya. Guru terbaik. Karena dan organisasi itu adalah hal yang penting juga Bang. Karena juga nih banyak mahasiswa yang kayak seperti Abang bilang tadi, kuliah pulang. Padahal ketika dia ikut organisasi, maka cakupan yang bakal dia kenal itu lebih banyak lagi Bang ya. Betul. Oke, kita beralih dari apa saja yang disediakan sebelum lulus nih Semeton, kita beralih ke bagaimana cara menyiapkan CV Bang. Nih, seperti yang pernah Vin dengar nih atau Dika dengar di luaran sana, semakin menarik CV-nya, semakin kreatif CV-nya, maka semakin gampang masuk di perusahaan. Apakah benar atau tidak, Om? Betul sekali. Sekali lagi itu adalah entry gate seorang fresh gate. Ketika suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, kan dicari S1 ekonomi, S1 teknik sipil, apapun lah ya yang sesuai dengan kebutuhan dan bisnis dari perusahaan tersebut ya. Nah, entry gate-nya apa? CV. Nah, CV-nya jangan ngikutin zaman kayak saya kolonial dengan ini menerangkan saya Andri gitu ya. eh, dengan ini kelengkapan. Aduh udah apalagi yang ada dijual tuh ya di toko-toko buku yang ya, tinggal udah nggak menarik, apalagi teman-teman sekarang nggak kirim seperti zaman saya. Hmm. Pakai email, pakai attachment. Wah. Ayo bikin pakai Canva, bikin pakai PowerPoint, bikin yang dan menunjukkan skill. Saya pernah lihat tuh ada yang bikin skill bahasa Inggrisnya Hmm. gitu ya. Dia bikin 1 ke 10 dia bikin 8 apa. Itu pokoknya Anda harus menjelaskan diri Anda sejelas-jelasnya ya. Bukan seterbuka-terbuka tapi sejelas-jelasnya. Dan remember one, please be genuine. Ya. Otentik diri Anda. Jadi jangan copy paste, pura-pura jadi orang lain, dibagusin. Gak apa-apa nyontek, tapi lihat dan sesuaikan kepribadian Anda. Dan apa yang Anda put di sana itu adalah semua yang Anda punya pengalaman. Karena hati-hati nanti di bagian wawancara, saya akan atau mungkin saya jam aja ya langsung gak apa-apa ya. Gak usah gak pakai, kita kan gak pakai sesi-sesi ya. Siap, Bang. Ketika nanti wawancara, saya akan gali. Oke,
Oh, namanya Dika. Lulus dari mana? Oh, saya lulus dari sini, Pak. Oh, gini-gini. Oh, kerjaan apa nih? Katanya pernah fotografer. Nah, kan ini banyak nih. Rekruter rekruter sekarang, ya, saya dilatih, trainingnya ada, sertifikasinya ada. Sebenarnya ya saya mungkin nggak perlu nyebutin teknikalnya, tapi kira-kira gini. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak interogasi polisi. Cuman kalau interogasi polisi kan supaya dia ngaku nyuri Nah, atau enggak. Dan mungkin cenderung kasar, cenderung psywar. hmm. Kalau wawancara kita nggak psywar, kita malah kita mau malah orang itu senyaman mungkin supaya dia keluar yang aslinya. Nah, dalam 5-10 menit setelah saya jalan 15 tahun ya, mungkin kalau sekarang saya wawancara, dalam 5-10 menit saya tahu dia bluffing atau enggak. Ya. Bahwa dia sebenarnya lagi, oh gua Pak saya ini, Pak saya ini. Oke, saya akan punya beberapa teknik-teknik pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya pindah ke sini, saya balik lagi ke sini. Kalau dia tidak melakukannya otentik itu ketahuan. Begitu saya tahu dia bluffing, saya udah nggak punya apa ya, appetite lagi, udah nggak punya nafsu lagi. Udah habis itu basa-basi, "Oke kalau gitu terima kasih udah kedatangannya." Teman-teman kalau pernah ngalamin kayak gini, 10 menit pertama kayak semangat, tiba-tiba nggak semangat. Ah, jangan-jangan rekruternya udah nemuin, gitu. Tapi begitu kita nemu seseorang yang genuine, ya, dia menampakkan dirinya, "Ya Pak saya di fotografer, saya di seksi sponsorship gini." Apa yang, waduh Pak waktu itu. Nanti saya akan bisa balik ke situ dan ketika saya bertanya pertanyaan yang sama ataupun yang bentuk yang lain, jawabannya identik. Saya balik lagi nanti ke situ, jawaban identik, saya tahu orang ini ngomong apa adanya. Jadi CV itu buat sebaik mungkin. Wah, zaman sekarang sih enak ya. Iya. Google aja atau pakai apa namanya sekarang? ChatGPT ya. Wah, gitu. CV bisa dibikin sendiri ke ChatGPT ya. Wah, you have all zaman sekarang. Tapi yang namanya genuine, yang namanya real karakter itu nggak bisa dibohongin. Jadi itu adalah entry gate. Selain tentunya teman-teman harus kuliah yang baik ya. Dapatkan nilai yang baik bukan harus 4,0 gitu ya. Tapi juga jangan IPK-nya apa yang nyaris-nyaris DO gitu ya. 2, pas-pasan ya. Ya coba improve lah gitu ya. Belajar. Nah, itu jadi kelengkapan tapi nanti pada saat wawancara. Karena mungkin pengalaman saya pribadi ketika saya dapetin 10 dan dari 10 kandidat terbaik dan 5 dengan IP 4. Malah kadang-kadang saya ngambil yang IP-nya mungkin 3,2 karena gini, kalau ada kecenderungan ketika seseorang, tapi sekali lagi bisa jadi saya salah ya. Jadi jangan yang IP-nya 4 langsung kalau gitu saya harus turun, enggak, terusin gitu ya. Kemungkinan kalau IP-nya 3,4 itu kemungkinan gaulnya agak Hmm. rendah kan dia pasti sibuk lah dengan Hmm. dengan bukunya gitu. Tapi kalau ada yang bisa 3,5 ke atas dan ada bagus di himpunan di jurusan, 2 jempol ya. Luar Ya, biasa luar Bang ya. biasa. Nah, kalau orang-orang di 3,2 ini cuman pengalaman sih, sekali lagi ini bukan rumus yang fix gitu. Kenapa dia bisa nggak bisa 4? Ya karena dia masih sibuk networking Hmm. ya, bangun organisasi, Kasih. pengalaman berorganisasi gitu. Mungkin kalau dia nggak gitu, dia bisa 4. Jadi ada balancingnya. Tapi jangan juga gara-gara Anda berorganisasi jadi 1,9 yang setiap kali mau lulusan semester ditolongin himpunan lah apalah begging-begging ke rektorat Eh, lah minta supaya dia jadi 2,0 kan gitu ya. Jangan juga lah gitu. Ya, jadi CV is an entry gate ya. Selain kelengkapan yang lainnya. Jadi buatlah semenarik mungkin, sebagus mungkin, bahkan sekarang kita ada di zaman yang sudah sangat terbuka ya. Buat English version. Kalau saya pengalaman hmm. dulu gini ya. Walaupun di zaman dulu saya ketik ya, Hmm. pasti di-print. Saya tuh bisa bikin 5 sampai 10 jenis CV. Jadi CV 1, CV 2, CV 3. Kenapa? Nanti ada kata pengantarnya di CV, ada yang namanya letterhead-nya. Jadi saya mau apply untuk posisi ini gitu. Dan saya lihat oh ini pabriknya adalah pabrik ini. Hmm. Oh ini adalah perusahaan ini adalah banking. Jadi jangan semuanya pukul rata. Jujur karena terlalu banyak CV yang masuk. Ya, jadi wah kalau ini sedikit mundur ya, ini sedikit mundur zaman dulu ketika saya bekerja di HR juga di industri sebelumnya, itu masih di print ya, dikasih amplop. Itu masih medio di bawah tahun 2000-an lah. Jadi saya diminta sama atasan saya, kamu pergi dulu ke kantor pos Pasar Baru di Jakarta. Oke, untuk ambil, waktu itu ada lowongan yang kita buka, nggak banyak lah, 7 posisi lah. Saudaraku tahu berapa yang saya bawa pulang? Mungkin ada 10 karung.
Lamaran. Ya, saya bawa mobil kantor itu nggak cukup telepon lagi. Ya kan mobil Kijang zaman dulu gitu. 3 karung, ini belakang udah 4 karung lagi. 10 karung. Anda tahu apa yang kita lakukan di zaman itu? Kalau sekarang dengan teknologi udah langsung masuk, semua tuh langsung diseleksi dengan sistem ya. Gitu. Universitas A, wah IP-nya berapa? Oh pertama universitas dulu. Wah Yang utama. sekolah nggak jelas, sekolah apa nggak tahu di bawah pohon apa. Kanan kanan kanan. Oh universitas ini, wah ini nih. Oh ini Mataram nih bagus nih. Nah, baru 7 karung kan. Nah, 7 karung kebuang. 3 karung apa lagi? IP 2,0 sini yang pokoknya di bawah 3 sini, di atas 3. Hah? Masih 1,5 karung lagi. Udah kita naikin deh ke 3,5 gitu. 3,5 1 karung gitu. Nah itu pakai cara manual ya. Jadi itu di zaman kalau sekarang mungkin dalam hitungan detik klik enter langsung sistem akan melakukan filtering semuanya. Itu yang dilakukan di berbagai apps-nya lamaran pekerjaan kan, masukin nama, tanggal lahir segala macam, IP segala macam. Universitas kita langsung ke record segala macam. Nah itu that's why ya CV bagus, tapi juga buatlah Sekreatif mungkin Bang ya. sekreatif mungkin. Dan kedua juga jangan asal kuliah. Benar. Jadi itu dia Semeton Untram terkait dengan pembuatan CV Bang ya, harus kreatif mungkin, dan juga tadi banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Bang Andri gitu ya. Oke Bang, tadi ada juga yang dengar terkait dengan Abang berbicara tentang wawancara nih Bang. Oke nih, Abang mungkin bisa nih membagikan sedikit kiat-kiat atau tips dan trik kepada Semeton Untram yang sedang nonton podcast ini terkait dengan wawancara. Biasanya nih Bang, orang yang namanya wawancara ada yang panas dingin, ada yang deg-degan, ada yang nggak tidur sehari semalam, atau bahkan 2 minggu sebelum wawancara Bang. Jadi nih kalau dari Abang tips dan triknya seperti apa Bang? Mungkin silakan. Makasih nih Bang. Jadi ini masih nyambung ke tadi saya bilang, CV itu harus otentik, genuine, asli dirimu apa adanya. Nah waktu kita datang apa adanya, sebenarnya nggak tidur, nggak perlu stres, nggak perlu panas dingin. Why? Karena kita datang apa adanya. Andri begini. Saya akan cerita kehidupan Andri, kehidupan yang pernah saya jalan, apa ada yang saya punya. Apa yang pernah saya kerjain jangan dilebihin. Jangan juga dikurangin. Kalau dikurangin, nah maaf nih ya, saya pernah wawancara nih. Ya, sebutlah perguruan tinggi Mawar ya. Karena kalau saya sebut, pasti Anda tahu lah the best lah di Indonesia. Ya, saya wawancara. Oh Anda kerja praktek ya di ada sebuah badan usaha apa, ini lagi wawancara. Kamu ngerjain apa? Ya saya di sana suruh ngetik Pak. Iya ngetik apa? Iya itu Pak, kan ada data tesnya, labnya, ya saya masukin. Terus habis kamu masukin apain? Ya udah Pak gitu aja. Oke. Lalu apa lagi yang kamu kerjakan? Ya gitu aja Pak. Oh, oke. Itu saya jadi pewawancara frustasi loh. Ya, karena anak ini datang dari perguruan tinggi termasuk yang keren lah, yang the best di Indonesia gitu ya. Berarti anak ini pinter ya. Nah itu salah satu cara ketika bagaimana dia nggak bisa, ya kan Pak saya masukin data itu dibuat karena nanti setelah data itu dikumpulkan kan dia bisa cerita si prosesnya walaupun dia nggak tahu ya. Yeah. Maksudnya dia nggak ngikutin A to Z, tapi ini buat apa sih? Oh kalau dimasukin data nanti kamu akan dapat ini deh nanti. Nah itulah makanya keluar nanti hasilnya tes lab ini menyatakan standarnya segala gimana. Bisa dong cerita kayak gitu. Bisa dong ngomong dalam 4 menit menjelaskan. Ini kan cuma 10 detik. Ya udah gitu aja. Terus saya ya udah gitu aja. Ya, wah. Jadi ketika wawancara datanglah apa adanya. Tapi yang kedua ya ini mungkin hal-hal yang masih harus kita jalanin di negeri ini gitu ya. Ya di luar negeri juga mungkin sebagian besar masih kayak gitu. Nih saya suka banget nih sama attire-nya nih, pakaiannya Bang Fian nih gitu ya, kayak gini. Ya mungkin tidak harus berjas, kita kan bukan negara dengan iklim dingin ya, jadi nggak harus berjas juga nggak apa-apa, tangan panjang gini, duduk ya tegak. Ya, saya pernah melakukan satu kekonyolan gitu ya. Jadi saya dipanggil oleh sebuah grup besar di Jakarta. Nah kebetulan papa saya almarhum tuh perusahaan ini adalah kayak partnernya perusahaan papa saya almarhum. Jadi, nah papa saya tuh dapat hadiah, bukan hadiah lah agenda gitu yang tahunan gitu.
Jadi ceritanya itu saya pingin ngegos gitu ya. Jadi waktu wawancara, nih agendanya saya letakin di meja. Dan ini perusahaan ini gitu. Dan itu membuat saya gagal diterima. Jadi setelah saya kenapa saya gagal diterima ya. Gitu. Ya, saya cerita gini, kamu ngapain bawa agenda perusahaan itu wawancara di situ gitu kan. Itu kan kayak cerita ego nih orang dalam nih atau apa gitu. Ya, nggak usah lah. Digenuine aja, Anda datang CV Anda, IPK Anda, pengalaman Anda. Bahkan sampai pengalaman-pengalaman yang mungkin kadang kita nggak terlalu mau bagi ya. Pengalaman beragama bukan himpunan, ekstrakurikuler keagamaan pun bisa dimasukkan. Gak apa-apa. Ya kadang-kadang aduh ini mah nggak religius banget lah gitu ya. Nggak apa-apa, masukin. Ya jadi itu ya berpakaian. Datanglah ya setidak-tidaknya setengah jam sebelumnya. Kalau saya biasanya zaman dulu ya tuh saya nyampe setengah jam sebelumnya ya kadang sejam tuh saya kelilingin dulu, oh ini tuh PT-nya gitu. Nah, terus kemudian sorry mundur lagi. Iya. Sedikit ini karena nyambung antara CV dengan wawancara. Semua lowongan yang Anda lamar dicatat. Sekarang tuh karena klik gitu kan sehari bisa 30 lamaran. Kok ini apa? Nah, klik aja lah udah. Sales mobil klik aja lah, sales sepeda klik aja lah, sales apa klik aja, sales kerupuk klik aja lah. Tiba-tiba ada di telepon. Halo, dengan Andri. Oh iya saya sendiri Pak gitu. Andri ada ngelamar ya untuk staff finance perusahaan kerupuk di sini. Perusahaan kerupuk ya Pak ya. Lowongannya apa ya posisi? Itu saya ilfil saudaraku sebagai rekruter. Halah. Jadi walaupun klik sehari 30 catat tuh 30-nya. Apa aja? Begitu Anda ditelepon tuh kalau bisa kalau itu sekarang kan harus manual kali ya. Nanti kalau disimpan di handphone, di iPad gitu, tiba-tiba lagi mati listriknya, lagi nggak ada, ditelepon, perusahaan mobil, yang mana ya Pak ya? Yang finance atau yang accounting? Itu kita udah ilfil. Kita sebagai rekruter, ini serius gak sih mau ngelamar? Gitu. Jadi catat, begitu ditelepon gitu ya, langsung buka ya. Halo, oh ya Bu, sebentar Bu. Buku kan bisa kita ambil sebentar. Ini Anda ada ngelamar ya jadi junior finance staff ini di perusahaan sales. Oh iya betul Bu, ya itu saya betul Bu. Itu langsung dari telepon. Jadi itu dari mulai permulaan wawancara. Ya, jadi dicatat. Jangan nggak dicatat. Seperti saya bilang tadi, nyari 15 yang daftar 14.000 apa? Kebayang nggak? Kalau saya tuh harus mewawancara 4 aja wawancara sehari, udah habis waktu saya. Setengah jam, 40 menit. Belum saya harus kerja yang lain segala macam, mengundang dia datang, nunggu segala macam. Kebayang nggak kita mau cari satu kandidat saja. Jadi, nah kita sebagai pesaing itu harus siap. Datang setengah jam sebelumnya. Kalau perlu datang setengah jam, lapor resepsionis. Lupa lagi tadi. Ini jadi. Nah, kemudian ketika dia bilang, oh ini perusahaan kerupuk ABCD gitu. Cari informasi tentang perusahaan kerupuk ABCD. Jadi jangan datang, Anda tahu kenapa Anda ngelamar finance di sini di perusahaan kerupuk? Ya nggak tahu Pak, itu aja sih kemarin di Google ada Pak, klik aja gitu. Tapi apa yang Anda tahu tentang perusahaan kami? Oh, perusahaan Bapak distribusi ini. Mungkin kulit gitu ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak tahu apa-apa kan ditanyain, Anda tahu nggak isinya? Ya kita cuma tahu pelangnya, mungkin websitenya, ya mungkin cari-cari informasi gitu. Karena pernah sekali waktu itu ada satu kandidat kita nyari untuk finance, dia bahkan bilang kemarin perusahaan Bapak baru bagi-bagi dividen ya gitu. Wah tahu nih ngikutin. Apa yang Anda ketahui tentang dividen? Kadang-kadang usil kan gitu kan. Nah dia orang finance, backgroundnya ekonomi, dicerita. Itu jadi credit point. Jadi datang setelah ngirim CV dan Anda dipanggil, pelajari perusahaannya. Kemudian yang kedua, ya datanglah tepat waktu. Setengah jam sebelumnya lah. Kalau mau agak tenang dikit, datang setengah jam lapor, Pak, Mbak mau ke toilet sebelah mana? Ke toilet dulu, tenangkan diri supaya kadang kan lagi nervous jadi pingin ke belakang. Mendingan kita habisin dulu lah. Habis kita nunggu 15 menit, ditunggu kan. Dan berpakaianlah yang selayaknya ya. Jadi ini baru kemarin anak saya punya pengalaman. Dia nggak diterima di sebuah perusahaan agency hanya gara-gara waktu itu masih pakai Zoom karena baru-baru COVID.
COVID masih ada lah. Apa, dia terlihat menggunakan kaos. Padahal anak saya bilang, "Enggak, Pak, aku nggak pakai kaos. Aku pakai baju wanita," kan kadang-kadang ada yang terusan gitu. Jadi terlihat seperti kaos. Gitu. Karena waktu itu apa, saya ada kenalan dengan salah satu di sana, tapi saya nggak jadi apa namanya, nggak jadi link dia, cuma dia ngelamar, "Oh, kamu diterima sih?" Dipanggil di situ, "Oh, bagus bagus, Kak," gitu. "Bagus bagus," anak saya yang pertama. Terus saya biarin, nah udah lama gitu saya telepon teman saya gitu, kenapa nih?" Katanya anak saya gini, "Oh iya, dicari informasinya." Saya nggak mau jadi apa namanya, kata BLC juga, biarin aja gitu. "Oh iya nih, aduh anak lu tuh pakai kaos." Saya balik gitu, "Kak, kamu pakai kaos?" "Ah, enggak, Pi." "Ah, itu kan gara-gara di Zoom ya." Saya bilang, "Pelajaran buat ke depan, kalau kamu masih Zoom begini, ya batik lah kalau pria. Ah, iya, wanita juga nggak apa-apa batik. Biar nggak ada kayak saru gitu, kaos enggak kan. Udah jelas batik kan, masih batik, masih apa." Ya, itu contoh-contoh ya. Untuk datang ke wawancara tepat waktu, datang apa adanya, genuine, itu sesuai dengan CV. Jadi kita nggak perlu nervous, nggak perlu stres, nggak ya apa, ketika kita punya punya sikap seperti itu akan membuat kita apa ya, confidence, Percaya ya diri. percaya diri, karena perlu kepercayaan diri. Jadi ya, ya itu yang tadi dibangun kan, balik lagi ke awal kan, kalau ketika berorganisasi kita biasa jadi leader, dipimpin, memimpin, marahin, dimarahin, disukain, nggak disukain, nah itu tuh bentuk-bentuk yang membuat confidence kita jadi Jadi naik. itu hal yang penting Semeton Unram terkait dengan kepercayaan diri Bang ya. Jadi karena pada saat interview juga nih Semeton Unram di situ kan diminta kepercayaan diri Bang ya. Jadi gimana cara kita bisa menjelaskan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan gitu Bang. Kalau kita malu-malu kan nanti nggak enak Bang ya. Iya, Jadi kalau kita nunduk nama saya begini kan juga nggak seru betul. juga Bang ya. Jadi pihak perusahaan juga ingin melihat bahwa pelamar tersebut serius gitu Bang ya. Dari cara berpenampilan, komunikasi dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan oleh Bang Andri tadi. Oke Bang, kita beralih dari wawancara tadi. Nah ini kan setelah wawancara pasti ada nih Bang ya. Apa saja nih sekiranya kiat-kiat yang dilakukan setelah wawancara tersebut Bang? Setelah wawancara ya, jadi biasanya di ujung tuh ada kesempatan kayak gini. Ini kan biasanya kalau saya recruiter, "Saya udah nanyain kamu 2 jam ya, 1 jam ya," gitu. "Kamu ada pertanyaan?" 98% tidak ada, gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi Anda kehilangan 1 poin menjual diri Anda. Jadi sebenarnya itu kesempatan, makanya ketika dipanggil oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah organisasi, apapun yang Anda lamar dan kita ada catatannya, kita siapin, cari tahu, oh begini, begini, begini. Kira-kira timbulkan rasa keingintahuan kita. Kalau saya disuruh nanya apa ya? Sebenarnya ada yang pertanyaan simpel ya, ini mungkin tips aja ya, biar jam aja. Ada yang nanya kayak gini, "Pak, kalau saya dipilih oleh Bapak, kira-kira hal apa yang harus saya kerjakan dalam waktu dekat yang menjadi bagian dari program atau proyek yang sedang berlangsung di perusahaan ini?" Itu ya kebayang nggak? Saya udah bilang tadi 98% nggak nanya. Nggak Nah, ada ada. 2% yang nanya. 2% ini nambah poin loh. Karena Anda harus sadarin bahwa kita rekruter manusia juga. Kadang-kadang ada terpukau juga dengan, "Oh, ini kok beda ya?" Gitu ya. Apalagi pertanyaannya saintifik, kalau misalnya udah technical atau apa gitu. Misalnya kalau apa, misalnya Anda orang instrumentasi masuk ke pabrik suruh ngurusin ini, "Kita lagi bikin proyek nih, kita lagi bangun pabrik gini-gini." "Oh iya Pak, bangun pabrik Pak ya." Kan kita udah tahu nih pabriknya apa gitu. Ya mungkin bisa, kalau boleh tahu Pak kapasitasnya berapa atau apa gitu. Itu akan manggil, wah ini anak keingintahuannya besar. Jadi ketika di kesempatan ada bertanya, bertanyalah, ya, bertanyalah. Anda bisa juga bertanya dengan tutupan, ya setelah 1, 2 pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir bisa juga pertanyaan yang nggak penting tapi penting. Misalnya, kalau misalnya proses ini berlanjut, kira-kira apa proses selanjutnya Pak? Bagus tuh ditanya. Kan ada yang nggak, "Iya Pak, terima kasih." "Oh pasif ya?" Gitu. Yang 2% itu menarik partai. Jadi itu closing. Kemudian ketika selesai closing Anda pulang, 1 atau 2 hari, kan kalau zaman sekarang kan, kalau dulu saya dipanggil pakai surat Surat. ya. Jadi saya nggak bisa juga bikin surat balasan kayak surat cinta aja dibalaskan gitu. Jadi kalau sekarang kan pakai WA, Iya. ya kadang email. Jadi kita Dihubungi tahu nih yang juga. ngirim kan, kita kirim balik gitu. Misalnya saya dipanggil sama Bang Fian, "Pak Fian,
Selamat pagi Pak Fian setelah 2-3 hari. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak telah berikan. Itu merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi saya untuk saya bisa Hmm. diwawancarai dan mengenal lebih dalam tentang perusahaan Bapak. Sekiranya ada hal yang Bapak masih ingin tanyakan gitu, silahkan dengan senang hati saya akan jawab. Semoga saya bisa menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak pimpin. Itu dia Semoton Unram, kiat-kiat dari Bang Gitu. Andri, luar biasa sekali nih. Semoga Semoton Unram yang berada di rumah atau yang lagi nonton podcast ini bisa menerapkan kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh Bang Andri tadi. Banyak sekali nih Bang sebenarnya hal-hal yang mau Vian tanyakan sama Bang Andri, tapi mungkin ini ada beberapa apa namanya, sekiranya menurut Abang nih kan tadi sudah terkait dengan kiat-kiat melakukan setelah wawancara. Ini Bang, pasca sudah wawancara sudah selesai semuanya Bang, biasanya kan ada perusahaan yang menunggu sampai 1 minggu, 2 minggu. Sebagai pelamar kan kadang overthinking nih Bang. Gimana nih? Apakah saya diterima atau apakah tidak diterima? Gimana itu Bang menurut Abang? Apakah kita menghubungi kembali atau kita terus aja menunggu Bang? Kalau menurut Abang sendiri. Mungkin, gini ya teman-teman ya, ada proses yang teman-teman harus sadarin kan gitu. Hmm. Seperti saya bilang ya, nyari 15 aja 10.000, 14.000 yang datang. Itu 15 itu kita bisa wawancarain Hmm. 50 orang atau segala macam ya. Belum nanti kalau teman-teman ada psikotesnya, Iya. ya dipanggil dulu nanti 100 terbaik Hmm. psikotesi dulu. Nah psikotes itu kan dicek. Iya. Ya saya pikir lihat size dari perusahaan Hmm. ya. Kalau teman-teman masuk ke sebuah perusahaan besar ya prosesnya mungkin agak panjang karena Hmm. mungkin yang diwawancara itu juga banyak. Cukup banyak. Jadi mungkin another 2 weeks oke nanya. Tapi kalau perusahaannya mungkin organisasinya kecil, teman-teman lulus di Unram sini, di sini ada Hmm. perusahaan apa travel bureau segala macam. Kita lihat perusahaannya dicari untuk jadi staff finance atau apapun di sana kecil nggak apa-apa sih seminggu. Mungkin tadi makanya setelah wawancara 3 hari kemudian tuh kirim email. Itu Oke. sebenarnya hanya reminding reminding, "Oh saya nungguin nih saya nungguin nih," gitu kan gitu. Cuman kita kan nggak nanya dulu dong gitu, cuma terima kasih. 1, 2 minggu kemudian Anda bisa email. Lihat tergantung besar perusahaan. Kalau perusahaan itu perusahaan kecil mungkin lewat 2 minggu atau sebulan udah nggak usah diharap. Ya, maksudnya bukan juga belum tentu nggak jadi Hmm. ya gitu. Karena kadang-kadang gini ya, di perusahaan tuh ada yang, eee, tiba-tiba keputusan perusahaan induknya, Hmm. "Ya udah ada cabang jangan ngambil orang dulu," gitu. Kan kita mau kirim dari sini, ya kita udah jalan, kita udah dapet 3 terbaik ya di-hold kan. Gitu. Tahu-tahu dalam perjalanan misalnya di perusahaan induknya bilang udah sebulan gitu, "Oh kayaknya nggak bisa deh dari Jakarta dikirim," kayak gitu kan. Nah, dibuka lagi. Jadi ya jangan tapi supaya nggak overthinking, Benar. ya udah lupain. Maksudnya lupain dalam pengertian sudah berarti belum rezeki Hmm. kita. Karena itu dari awal sekarang, ini saya jadi mundur lagi ke bagian satu. Ketika Anda sama teman-teman lagi mau semeton Unram lagi menyelesaikan kuliah, Anda orang apa? Keguruan, apapun background pendidikan, ke teknik, apa ilmu sosial atau Hmm. apapun. Coba Anda cek, Anda mau jadi apa? Kira-kira di kalau Anda nggak mau keluar dari Lombok, kira-kira di Mataram apa kesempatannya? Ah, nyebrang sedikit ke Bali, di Bali apa dibuat jadi hidup kita punya fokus. Hmm. Atau Anda mau berjuang masuk ke Jawa, go for it Hmm. gitu. Jadi karena kita nggak tahu apa yang mau kita lakuin, bingung kan, lulus ya Betul. bingung ya. Nah, tapi kalau Anda tahu nih katanya di sini ada nih, atau Anda ya tadi kita baru, menyelesaikan apa, kuliah umum Kuliah umum. tentang industri migas, Anda masuk ke industri migas, ya jangan berkecil hati juga karena di industri migas juga ada faktor-faktor support non Hmm. teknis ya yang butuh ilmu-ilmu sosial gitu. Ya mungkin jangan terlalu langsung mikir ke Jakarta Hmm. dulu, mungkin mau nggak ditempatin di Kalimantan gitu. Wah itu kesempatannya besar, ke Sulawesi. Oh masih muda 10 tahun pertama nggak apa-apa. Jadi itu ketika selesai wawancara, setelah kita sudah Hmm. dapetin banyak hal gitu ya, apa, lihat size-nya. Kalau kecil seminggu lagi nanya, tapi kalau besar 2 minggu, 1 kali lagi nanya, tadi jawab ya WhatsApp bolehlah, "Ibu, saya sudah wawancara kurang lebih Hmm. 3 minggu yang lalu, apakah" nanyanya ya itu tadi ya, Eh, mungkin belajar dari berkorban, eh. jadi apakah masih ada hal lain yang harus saya tambahkan, gitu. Semoga ada kabar baik dari ibu.
Jadi intinya juga Bang, kalau menurut Vian sendiri jangan terlalu berharap. Karena sesuatu hal yang terlalu berharap itu nanti tidak enak Bang. Jadi kayak gitu. Kalau dari Vian sendiri, Vian juga tidak ingin ketika sudah mungkin pekerjaan dan lain sebagainya, tidak ingin terlalu berharap Bang. Nah ketika kita tidak terlalu berharap tersebut, nanti kita dihubungi Bang. Dan itu emang sudah pernah kejadian Bang. Jadi kayak begitu. Jadi apapun nih buat teman-teman Unram semua yang sudah mencoba atau melamar pekerjaan di luar sana, intinya jangan terlalu berharap, walaupun pengen banget tapi nggak usah ngebet-ngebet banget, nanti dikabarin kok sama perusahaannya. Tuh. Jadi itu dia Sobat Unram terkait dengan podcast kita pada episode kali ini terkait mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Jadi berharap ini Sobat Unram semua yang menonton podcast pada hari ini bisa menerapkan atau mengimplementasikan kiat-kiat atau jurus jitu dari Bang Andri sendiri yang sudah hadir di podcast ini. Luar biasa Bang, terima kasih banyak loh Bang ya. Terima kasih. Sering-sering main ke Unram ya. Siap. Sering-sering podcast Mudah-mudahan Unram ada juga Bang ya. Siap. Oke. Sobat Unram, itu dia podcast kita dengan tema memperjelas memasuki dunia pekerjaan ya. Pada hari ini bersama Bang Andri. Terima kasih banyak Bang Andri sudah berkesempatan hadir di sini. Bang Fian. Dan buat semua Sobat Unram yang nonton podcast ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa di-share. Mungkin saya selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri, Bang Andri juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Sobat Unram. Sampai jumpa semuanya teman-teman.